Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, baiklah acara selanjutnya akan kita mulai lagi aksi nyata oleh calon guru penggerak. Sekarang bagian Bapak Muhammad Salahuddin yang akan menyampaikan budaya positifnya. Pada Bapak Salahuddin kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Dr. Anda Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Salam guru penggerak. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Muhammad Salahuddin ingin menyampaikan terkait dengan diseminasi budaya positif dalam rangka menyusun aksi nyata Modul 1.4. Bapak Ibu yang saya hormati, secara sederhana kita paham bahwa budaya positif itu kira-kira perwujudannya seperti apa ya Bapak Ibu? Mungkin Pak Imam, ya, budaya positif Pak Imam pernah mendengar budaya positif Pak Imam? Apa kira-kira Pak Imam? Ya. Kira-kira apa yang dipahami Pak Imam? Budaya positif itu ya lebih pada penanaman ataupun pembiasaan pada peserta didik. Pembiasaan, kebiasaan gitu ya. Kemudian menumbuhkan keyakinan gitu ya terhadap nilai-nilai universal dan kebajikan universal. Baik, terima kasih Pak Imam. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Oke. Karakter yang baik, Pak. Karakter ya Pak ya, karakter yang baik, budaya positif. Nah, inilah Bapak Ibu secara garis besar kita maknai bahwa budaya positif sesungguhnya menghadirkan nilai, value bagi setiap pribadi, gitu ya. Kenapa? Karena berangkat dari kesadaran diri sebetulnya. Kuncinya adalah kesadaran diri. Dari itulah kemudian terbentuk nilai-nilai yang hadir dalam dirinya atas keyakinan apa yang dia yakini. Termasuk di dalamnya bagaimana kebiasaan dan termasuk proses pembiasaan. Nah, inilah yang bisa kita maknai budaya positif itu sendiri. Sehingga pada akhirnya budaya positif memiliki akses ke depan sebagai bentuk kontrol ke depan adalah bahwa peserta didik ya dapat tumbuh, menemukan dirinya, bahkan mengembangkan menjadi pribadi-pribadi yang kritis tentunya. Kemudian penuh hormat dan juga bertanggung jawab. Dan inilah pentingnya Bapak Ibu kita mengawali ya dari sebuah proses pembentukan diri melalui budaya positif ini. Kenapa? Karena memang terbentuk adanya keyakinan Bapak Ibu. Nah, ini yang penting ya, pembentukan keyakinan dan nilai-nilai kebajikan itulah yang penting. Sehingga apa? Sehingga secara natural, secara alamiah maka akan membentuk, mewujudkan diri, identitas ya, identitas menjadi pribadi yang pasti penuh rasa tanggung jawab. Dan disinilah pentingnya pemaknaan kita atau kita samakan persepsi kita terkait dengan budaya positif. Lalu proses budaya positif melalui pembiasaan positif yang kita lakukan tentunya akan membentuk Bapak Ibu satu paradigma ya, satu paradigma di mana terjadi sebuah perubahan dalam proses pembelajaran kita. Saya yakin, saya secara pribadi saja sebelumnya itu teacher learning center Bapak Ibu. Saya itu kalau udah di kelas ngomongnya lama, sampai-sampai anak-anak gak kebagian ngomong gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya mereka tidak kreatif.
Akibatnya mereka tidak kritis. Dan pada akhirnya juga tidak muncul ya kesadaran diri untuk mampu mengembangkan identitas. Sehingga melalui pembiasan-pembiasan positif, maka paradigma yang kita bangun adalah paradigma di mana proses pembelajaran kita melalui student learning center, di mana anak diberi kesempatan loh Bapak Ibu. Kita kasih waktu untuk mereka mengungkapkan pendapat. Kita beri waktu untuk mereka menyesuaikan dengan tugas yang diberikan. Jadi jangan juga diburu-buru gitu ya. Jangan juga ditekan sehingga kemudian mereka tidak memiliki kemerdekaan. Sehingga pada akhirnya sisi kreativitasnya, kemudian kritisnya itu semakin tidak akan muncul. Tetapi melalui proses perubahan paradigma kita, maka disitulah sejalan selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kita menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodratnya, kodrat alam, kodrat zaman, gitu ya. Bahkan pada proses lingkungan belajarnya pun kita bangun proses belajar dalam lingkungan yang merdeka dan bahagia. Sehingga tercipta apa? Cetia kebahagiaan lahir batin. Ini yang kita coba samakan Bapak Ibu, persepsi kita bahwa melalui proses budaya positif itu maka akan merubah paradigma kita dalam proses pembelajaran kita di kelas. Kita akan lebih kreatif, kita melibatkan anak, kemudian kita paham gaya belajar mereka, kita menyesuaikan dengan kebutuhan individu belajar mereka, yang pada akhirnya terbentuk satu identitas pribadi yang penuh rasa hormat, penuh tanggung jawab, kritis, kreatif, dan lain sebagainya. Dan disitulah pentingnya Bapak Ibu, bagaimana pembiasaan positif akan membentuk pola-pola yang demikian. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui pembiasaan positif dan lain sebagainya akan terbentuk Bapak Ibu dikenal dengan disiplin positif. Nah, begitu ya, disiplin positif. Kenapa? Karena kuncinya tadi kesadaran diri. Kalau sudah ada tanggung jawab kesadaran diri, maka terbentuk secara alamiah disiplin positif bagi anak-anak kita. Ya, dimana kita nih Bapak Ibu sebagai guru tentunya memberikan ilustrasi, bahkan kalau perlu gambaran-gambaran nyata dalam aksi-aksi nyata kehidupan kita, biar mereka tergambarkan begitu ya. Apalagi kita secara langsung bisa mengajarkan bagaimana anak-anak kita menanamkan nilai-nilai rasa tanggung jawabnya gitu ya, atas apa yang dia lakukan, atas tindakan apa yang dia lakukan dan lain sebagainya. Bahkan dari itu bisa akan menumbuhkan kesadaran diri gitu ya. Kesadaran diri itulah menjadi bagian dari dasar nilai kebajikan yang kita yakini kebenarannya. Yang kedua, selain itu, murid juga memiliki kemampuan untuk mengontrolnya, karena tidak ada satupun yang mampu mengontrol Bapak Ibu, termasuk kita. Ya, tidak. Nanti kita akan lebih jelaskan di teori kontrol ya. Tapi setidak-tidaknya kita tidak bisa mengontrol siapapun, tidak bisa terhadap siapapun, terhadap guru, terhadap murid, terhadap orang tua, terhadap siapapun anak dan lain sebagainya. Tidak. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Sehingga melalui proses budaya positif itu tertanam disiplin positif itu. Terbentuk kesadaran diri bahwa mereka setidak-tidaknya mampu dan meyakinkan dirinya untuk dapat mengontrol dirinya dalam melakukan sebuah atau suatu tindakan yang dia harus lakukan. Sehingga pertimbangan itu bisa muncul dalam dirinya secara alami. Ini baik atau tidak? Ini benar atau tidak? Ini manfaat atau tidak? Dan lain sebagainya. Seperti itulah prosesnya Bapak Ibu. Sehingga kontrol diri setiap orang itu seperti itu yang bisa dia lakukan. Dan yang terpenting adalah murid memahami dan menyadari sesuai dengan motivasi intrinsik, motivasi yang didasarkan atas keyakinan yang dia yakini dari apa yang dia lakukan
ke depan dan dia akan lakukan selanjutnya. Ini paling tidak seperti itu pemanaan kita terkait dengan disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya terkait dengan teori kontrol yang tadi saya sampaikan sedikit di sebelumnya. Pendapat ini disampaikan oleh Dr. William Glasser ya Bapak Ibu dalam sebuah buku dan tulisannya Choice Theory, di mana menurut Dr. William terdapat beberapa miskonsepsi Bapak Ibu terkait dengan kontrol ya, terkait dengan kontrol yang makna kontrol itu sendiri. Karena memang Bapak Ibu, seperti yang Bapak saya sampaikan di awal, tidak ada yang bisa mengontrol siapapun selain dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa mengontrol siapapun selain dirinya sendiri. Sehingga perlu diluruskan Bapak Ibu terkait miskonsepsi dari makna kontrol itu sendiri. Di antaranya yang pertama, guru mengontrol murid. Pernah Bapak Ibu lakukan itu? Saya pernah. Saya harus akui. Tapi kita belajar dari kesalahan itu Bapak Ibu. Ya, belajar dari kesalahan itu. Karena apa? Karena sesungguhnya dengan cara kita melakukan itu, murid tidak akan bisa mengenali dirinya sendiri Bapak Ibu. Dia akan kesulitan untuk menggali potensi dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia terikat oleh kontrol seseorang ataupun siapapun itu, termasuk guru. Nah itu ya. Selanjutnya apa? Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah selamanya bujukan, nasihat bisa memberikan penguatan positif? Saya rasa tidak. Karena apa? Karena memang murid harus diberikan kemandirian, harus diberikan rasa percaya diri untuk tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang pada akhirnya kalau dia tidak dikasih nasihat, tidak diberikan stimulus gitu ya, atau dorongan-dorongan lainnya, maka dia tidak akan ada motivasi. Nah ini berbahaya ya, padahal kita memberikan sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau tidak datang dari dirinya, terbentuk rasa kepercayaan dirinya, maka juga menjadi masalah gitu ya, akan menjadi suatu masalah juga. Oke, selanjutnya yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah. Ya, tidak semua Bapak Ibu yang kita dengar, yang kita yakini adalah sesuatu yang benar. Terkadang juga merasa membuat bersalah. Akan tetapi Bapak Ibu, perlu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang kemudian didengar, diterima oleh anak-anak kita dengan sesuatu yang bisa dipahami juga oleh mereka, sehingga tidak ada rasa tertekan oleh mereka, tidak ada rasa bersalah oleh mereka. Justru mereka mendapatkan satu nilai yang bisa mereka lakukan di waktu-waktu yang akan datang. Sehingga apa? Sehingga ini akan mampu bisa memberikan penguatan terhadap karakter mereka. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu, keseluruhannya adalah miskonsepsi ini harus kita luruskan. Seperti yang saya sampaikan, tidak ada satupun yang bisa mengontrol seseorang selain dirinya sendiri. Nah itulah terkait dengan teori kontrol yang disampaikan dalam buku Choice Theory oleh Dr. William Glasser. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan teori kontrol inilah menjadikan kita sebagai guru akan relate dengan posisi kontrol kita ke depan, ya, dengan posisi kontrol kita ke depan yang nanti akan disajikan di bagian selanjutnya. Maka dari itu, terima kasih di kesempatan hari ini saya bisa membersamai Bapak Ibu semua. Ini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tapi ini kita sharing saja bahwa sesungguhnya sesuatu yang pernah kita lakukan keliru bisa saja melalui proses diseminasi ini menjadikan kita semakin lebih baik ke depan. Terima kasih. Saya Hri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Supri. Kepada Bapak Supri, saya persilakan.
masih semangat Bapak Ibu guru hebat, masih semangat kan? Ya, baik, terima kasih kepada moderator Ibu Dr. Anda Suryani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan tentang budaya positif di sekolah ya. Tadi Pak Al sudah menyampaikan berkaitan dengan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, bahwa setiap manusia itu tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya, tapi dirinya sendirilah yang dapat mengontrol orang lain, begitu ya Pak ya. Nah, terkait dengan posisi teori kontrol ini, maka akan menjadikan kita ada yang namanya motivasi gitu ya. Karena kita ada punya kontrol diri ya. Kalau ada kontrol diri, maka nanti yang muncul adalah motivasi. Nah, motivasi ini ada dua Bapak Ibu. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya, artinya kalau motivasi intrinsik ya artinya motivasi yang datang dari dalam sendiri, ada kemauan dari dalam diri sendiri, ada gerakan atau ada ketergerakan hati ya. Nah, kalau tadi dikatakan teori kontrol itu bahwa diri sendirilah yang akan mengontrol diri kita sendiri. Ya berarti itu ada motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri. Berbeda dengan motivasi ekstrinsik. Yang motivasi ekstrinsik ini motivasi yang berasal dari luar. Ya. Jadi untuk menjadi orang yang diinginkan gitu ya, atau menjadi orang yang ingin dihargai, maka nilai yang harus dipercaya ini harus nilai dari dalam diri. Jadi kalau dapat misalnya, wah saya mau ngajar, saya mau datang tepat waktu. Kenapa saya harus datang tepat waktu? Karena bentuk rasa tanggung jawab saya terhadap murid-murid saya. Nah, ini motivasi dari dalam diri. Kalau motivasi dari luar, misalnya, wah saya mau datang ke kelas karena anak-anak dari kelas saya mau ngasih hadiah ke saya, semangat tuh. Ini motivasi yang datang dari luar. Begitu juga motivasi yang datang dari luar itu bisa jadi, ini bisa jadi ya Bapak Ibu ya. Maaf karena ada sedikit permasalahannya. Jadi motivasi yang datang dari luar itu biasanya membuat kita ketagihan, biasanya gitu ya. Ketagihan, wah kalau nanti nggak dikasih hadiah lagi, saya nggak mau datang lah. Karena kita sudah terbiasa dikasih iming-iming, dikasih hadiah. Wah, karena nggak dikasih hadiah besok nggak saya bantu. Nah, ini udah terbiasa. Kita ada motivasi yang lain, motivasi yang datang dari luar. Begitu juga dengan anak-anak kita, Bapak Ibu. Mungkin ya ini ya, mungkin kadang kita sering kalau ngajar misalnya pakai metode kuis misalnya. Nanti yang dapat paling banyak nilainya dapat hadiah. Nah, itu anak-anak biasanya termotivasi. Hanya saja ketika kita nanti memberikan motivasi yang berupa hadiah, maka anak-anak ini akan ketagihan. Pak, kemarin kan dapat hadiah, kok sekarang nggak lagi Pak? Itu juga pernah saya alami Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengajar, terkadang kita sering sekali memberikan motivasi, tetapi motivasi itu tidak datang dari kemauan anak itu sendiri, gitu ya. Nah, mungkin karena motivasi itu datangnya dari luar, gitu ya. Maka kalau tidak ada sugesti-sugesti yang datang dari luar itu, makanya tidak akan bisa, gitu ya. Mungkin next, masih belum bisa. Ini Pak.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali karena tadi ada kesalahan teknis ya, jadi menyebabkan layarnya tadi tidak bisa memunculkan. Baik Bapak Ibu, tentang teori motivasi ini, jadi ada dua ya, motivasi itu datang dari dalam diri sendiri dan dari luar. Kalau tadi dari dalam sendiri itu atas kesadaran diri sendiri. Kemudian kalau motivasi ekstrinsik itu datang dari luar karena tidak ada mungkin hadiah dan segala macamnya tadi. Lanjut ke pada hukuman dan penghargaannya. Jadi kalau kita ada motivasi, bisa motivasinya itu berupa tadi hukuman ataupun penghargaan. Nah, mungkin kalau misalnya kita motivasi dari luar itu bisa jadi karena hukuman. Saya mau belajar jadi agak takut, nanti saya dihukum oleh guru. Mungkin murid-murid ada yang berpikiran seperti itu, mau nanya takut, mau berpikir kritis juga takut, karena nanti takut dihukum. Nah, itu motivasi yang datang dari luar. Jadi motivasi yang datang dari luar itu ada dua ya Bapak Ibu ya. Ada karena hukuman dan ada penghargaan. Nah, hukuman sendiri itu bersifat satu arah. Jadi yang diputuskan oleh guru gitu. Jadi ketika kita memberikan hukuman, anak tidak ditanya permasalahannya apa, bagaimana solusinya. Tetapi karena kita memberikan hukuman itu hanya satu arah, kita kamu pokoknya harus begini. Nah, itu biasanya guru-guru yang tipe-tipe penghukum gitu ya, langsung memberikan hukuman. Ya, jadi bisa juga ini juga dilakukan oleh orang tua. Anak dipaksa gitu ya untuk melakukan sesuatu yang dia tidak ingin atau dia tidak mau. Jadi anak dipaksakan untuk harus, yang pengen jadi dokter orang tuanya, anaknya yang dipaksakan untuk jadi dokter, padahal anaknya pengen jadi aktor atau pengen jadi pilot, tetapi orang tuanya memaksakan kamu harus jadi dokter. Nah, ini bisa jadi dia menjadi hukuman gitu ya. Nah, biasanya hukuman ini karena diberikan oleh orang tua atau guru yang sifatnya adalah satu arah, dan ini biasanya hukuman ini dilakukan karena si murid atau si anak itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Maka biasanya ada nanti mungkin akan dibahas oleh rekan saya tentang kesepakatan atau kesepakatan kelas atau kesepakatan di rumah gitu ya. Biasanya kalau saya di rumah dengan anak-anak saya bikin kesepakatan, ditulis tuh, ditempel di tembok, di dinding rumah. Setiap pagi saya harus bangun jam 4:30, setelah itu saya melaksanakan sholat subuh, setelah itu saya membaca Quran. Itu ada kesepakatan, dan ini disepakati oleh keluarga, di dalam keluarga saya ya. Dan juga kalau di kelas mungkin nanti bisa disepakati juga gitu dengan anak didik kita. Nah, kemudian yang kedua adalah penghargaan. Tadi kalau penghargaan itu ya bisa berupa hadiah gitu ya, bisa berupa pujian gitu. Jadi kalau kita memberikan imbalan atau balas jasa kepada orang atau kelompok yang karena telah berperilaku baik, melakukan sesuatu prestasi, kemudian memberikan sumbangsi atau berhasil melaksanakan tugas sesuai target yang ditetapkan. Jadi due date-nya tanggal berapa? Nah, itu nanti dikasih penghargaan tuh. Penghargaan akan jadi bumerang jika dilakukan terus-menerus tanpa menumbuhkan kesadaran dalam diri murid. Kalau sudah dikasih 1 kali, 2 kali, 3 kali terus dikasih penghargaan, maka si anak itu akan ketagihan atau istilahnya adalah candu gitu. Wah, besok saya dapat penghargaan lagi karena saya bisa melakukan ini dan itu.
Ya. Nah, bisa jadi kita ini telah memberikan hukuman kepada murid dengan penghargaan gitu ya. Kadang kalau kita memberikan penghargaan itu bisa jadi itu adalah hukuman. Kenapa seperti itu? Karena ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal gitu ya. Nah, penghargaan ini ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Mungkin kalau jangka pendeknya mereka senang gitu ya, dikasih hadiah gitu ya. Tapi ketika nanti jangka panjangnya, ketika dia diberikan penghargaan terus-menerus atau diberikan apresiasi terus-menerus, mereka bisa ketagihan. Itu bagian jadi hukuman. Kemudian yang kedua, penghargaan ini bisa jadi tidak efektif. Kadang ada orang yang melakukan sesuatu yang hebat, tapi bukan hasil karya dia gitu. Bukan hasil karya dia, karena mereka bisa jadi sedang mencontek gitu ya, atau melakukan hal-hal yang malah tidak jujur, karena ujung-ujungnya adalah yang penting penghargaan, ujung-ujungnya adalah yang penting prestasi. Ya, makanya bisa menjadi tidak efektif. Kemudian penghargaan juga dapat merusak hubungan. Kalau tadi biasanya dikasih hadiah, terus tiba-tiba di stop, wah, jadi hubungannya nanti tidak baik, karena anak-anak nanti pasti akan terus berharap. Nah, bisa jadi juga penghargaan ini mengurangi ketepatan. Kalau tadi saya bilang bahwa ketika kita melaksanakan penghargaan, bisa jadi penghargaannya itu tidak tepat. Ada yang mungkin orang atau anak gitu ya, yang mereka berlaku jujur, tapi secara akademik dia rendah. Padahal dalam kenyataannya dia menjadi anak yang jujur. Kemudian juga penghargaan ini dapat menurunkan kualitas. Nah, bisa jadi karena saya sudah nyaman dengan hal ini, maka dia tidak ingin mengembangkan kemampuannya kembali, tidak mau upgrade, karena dia sudah merasa sering dapat penghargaan. Dan juga penghargaan ini bisa mematikan kreativitas. Yang nomor 1 ya, karena tujuannya adalah hanya mendapatkan penghargaan. Ya. Kemudian penghargaan ini juga dapat merusak motivasi dalam diri. Karena tadi datang, wah, saya mau datang nih ke acaranya si dia nih, karena di sana dikasih bakso. Ya, oh dikasih es cendol. Nah, itu motivasinya bukan karena dari dalam diri, bukan karena wah saya mau datang karena saya mau menambah ilmu. Ya, beda. Motivasi kalau dari dalam diri itu, saya mau nambah ilmu saya mau meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Bagaimana sih jadi guru yang diidam-idamkan oleh murid? Bagaimana sih menjadi guru yang bisa menginspirasi murid-muridnya? Bagaimana sih menjadi guru yang dapat menjadi teladan bagi murid-muridnya? Nah, pernahkah kita berpikir seperti itu? Bisa jadi kita belum pernah, gitu ya. Mungkin bahkan saya sendiri gitu, dulunya juga sama seperti itu. Yang penting saya datang, ngajar, tugas selesai, tidak ada motivasi-motivasi lain. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, setiap manusia itu ketika dia mengalami masalah, maka mungkin kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Ya, kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Apa kebutuhan dasar? Nah, menurut Dr. William Glasser, belum berubah ya. Menurut Dr. William Glasser, ini yang kami ambil adalah teori dari Dr. William Glasser ya. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ini yang ada di dalam choice teori. Jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif gitu ya, maka mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Karena dia butuh.
Contoh, kalau seseorang membutuhkan yang namanya bertahan hidup, secara otomatis namanya manusia pengen bertahan hidup pasti butuh makan. Ketika dia lapar, maka manusia itu bisa menjadi negatif. Ya, dia bisa mencuri, ya, kemudian bisa mengambil mungkin yang punya orang lain, ya bukan hak dia makan. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi seseorang itu melakukan kesalahan bisa jadi karena dia ingin bertahan hidup, apalagi hidup di perantauan keras bos, ya. Jadi kalau hidup di perantauan jauh dari saudara, mau minta bantuan saudara nggak ada, mau minta bantuan tetangga kita hanya ngontrak, ya. Jadi agak sulit gitu. Mungkin ada beberapa orang itu sulit untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu adalah kebutuhan yang mendasar, gitu ya. Jadi ingin memenuhi kebutuhannya sebagai manusia. Jadi ingin bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan penguasaan. Saya yakin kita Bapak Ibu ya, semua yang namanya manusia itu ingin memiliki sesuatu. Benda itu ingin kita miliki sesuatu. Misalnya kita ada HP. HP ini saya yakin Bapak Ibu semua punya. Bahkan sekarang udah ada banyak yang canggih gitu ya. Ada iPhone gitu ya, ada Android, ya, macam-macam mereknya, ada Nokia dan segala macam dengan prosesornya yang berbeda-beda. Karena ini adalah untuk memenuhi kebutuhan penguasaan. Jadi dia harus punya. Pokoknya saya harus bisa. Itu adalah kebutuhan dasar, penguasaan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar yang ketiga adalah rasa ingin disayang dan rasa ingin diterima. Kalau kita sebagai manusia, pasti ketika kita datang ke lingkungan baru, kita pasti ingin langsung diterima oleh lingkungan kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul apa betul? Ini masih semangat kan nih? Saya yakin setiap kita ketika ingin diterima gitu ya, ketika datang ke lingkungan yang baru, kita ingin diterima sebagai seseorang yang baru memasuki lingkungan yang baru gitu. Dan juga kita pasti ingin disayang, terutama nih, mohon izin ya ibu-ibu nih. Ibu-ibu pengen disayang nggak? Pengen banget gitu ya. Ya, jadi ini adalah kebutuhan dasar. Ya. Ibu-ibu apa nenek-nenek? Iya, mohon maaf ya ibu ya. Jadi pasti setiap orang ingin yang mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Bagaimana kalau misalnya di dalam sebuah lingkungan kita tidak diterima, dikucilkan gitu ya, itu merasa kita nggak nyaman. Kalau di dalam misalnya di ruangan guru nih, kita merasa nggak diterima, gimana rasanya? Canggung nggak? Canggung, baru datang tahu dicuekin gitu kan. Aduh, sedih sekali rasanya ya, karena tidak ada kebutuhan yang terpenuhi di situ, ya, yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang keempat adalah rasa kesenangan. Saya yakin Bapak Ibu sering liburan gitu ya, trip, my adventure, kan gitu ya, ada istilahnya gitu ya. Ada yang have fun gitu ya, seneng-seneng. Ada setiap kesenangan orang itu berbeda-beda. Ada yang senangnya cuma dengan melihat kolam gitu ya, bawa coran gitu ya, ngasih umpan, mancing. Ada orang yang sudah sangat senang. Ya. Tapi ada orang yang
saya harus mendaki gunung. Nah, itu beda lagi ya. Ada juga orang yang kesenangannya beda-beda gitu ya. Hanya ingin makan-makan. Nah, ada juga. Jadi orang, wah saya ingin nyobain kuliner di sana. Nah, itu kesenangan setiap orang beda-beda. Nah, yang terakhir adalah rasa kebebasan. Saya yakin Bapak Ibu ingin gitu ya, di dalam diri kita tidak ingin terkekang gitu ya. Pasti Bapak Ibu ingin bebas. Nah, tetapi kebebasan itu tidak boleh melanggar kebebasan orang lain. Jangan sampai kebebasan itu melanggar kebebasan orang lain. Nah, kalau dari penjelasan ini kita bisa tahu kebutuhan bertahan hidup itu mungkin kebutuhan akan perasaan aman gitu ya, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Saya bilang ya, kalau misalnya kita kekurangan makan saja kita bisa melakukan pencurian ya. Kita nggak punya rumah, pasti kita juga ingin gimana ya, kalau tidur di kolong jembatan ya nanti bisa digusur gitu ya. Kemudian kesehatan, pasti kita ingin, setiap diri kita pasti ingin sehat terus. Kemudian kalau misalnya rasa kasih sayang gitu ya, dan diterima, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya itu ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Kemudian dari kebutuhan akan penguasaan, biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Pokoknya dia pengen jadi ketua juga. Nah, itu kebutuhan akan penguasaan gitu ya. Mereka juga mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Jadi kalau di dalam keluarga misalnya ya, setiap kita itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya ya. Kemudian hak akan kebebasan ya, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan. Bu, saya pengen ini, saya pengen begitu. Bu, gimana kalau kayak gini? Pak, gimana kalau kayak gini? Biasanya seperti itu. Anak-anak yang punya kebutuhan dasar akan kebebasan gitu ya, biasanya mereka ingin memilih. Mereka perlu banyak bergerak. Mereka suka mencoba-coba. Dia ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Nah, itu kebutuhan akan kebebasan. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan gitu ya. Anak-anak dengan kebutuhan yang tinggi akan kesenangan gitu, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga biasanya berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Misalnya dalam pelajaran matematika misalnya. Ada orang yang memang demen banget gitu ya, atau senang banget sama matematika. Jadi kalau ngerjain itu serius gitu ya. Ngerjain matematika sampai waktu selesai. Baru beneran selesai. Tapi kalau orang yang nggak suka, biasanya 15 menit juga kelar. Kenapa? Karena mereka tidak ada motivasi kesenangan di situ. Tidak ada motivasi dalam dirinya untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, biasanya kalau zaman kita gitu ya, zaman saya, zaman Oki, zaman Pak Al gitu ya, kan pelajaran eksak itu menjadi sebuah momok gitu ya. Padahal ada mungkin banyak orang yang merasa biasa aja, bahkan mereka malah senang gitu dengan pelajaran eksak. Tapi ada juga orang yang memang kesenangannya di bidang itu. Ya, ada yang kesenangannya di bidang yang sosial, ada kesenangannya di bidang teknik dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti akan dilanjut oleh Pak Oki Siswanto tentang keyakinan kelas. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, baiklah. Yang selanjutnya masih berlanjut dengan aksi nyata budaya positif yang sekarang bagian Bapak Oki Siswanto kepada Bapak Oki. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu?
Are you ready? Are you ready? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sangat benar sekali apa yang disampaikan tadi oleh Pak Al dan Pak Supri ya. Bagus sekali tadi Pak Al sudah menyampaikan tentang budaya positif ya, budaya positif, dan kita di sini dituntut untuk menciptakan budaya positif Bapak Ibu ya. Setiap pagi kita menyambut peserta didik, melihat kerapihan seragamnya dari rambut dan sebagainya, itu juga termasuk salah satu budaya positif yang harus kita lestarikan Bapak Ibu. Tadi Pak Supri juga sudah menyampaikan tentang 5 kebutuhan dasar manusia ya. Salah satunya tadi ada kebutuhan kesenangan, ya, kebebasan dan sebagainya. Mungkin selama ini ketika kita mengajar di kelas kita tidak memenuhi 5 kebutuhan tersebut kepada murid-murid kita atau peserta didik ya. Salah satunya mereka senang apa sih, misalkan senang belajar di luar kelas tapi kita tidak mau belajar di luar kelas. Nah itu artinya kita belum memenuhi kebutuhan dasar peserta didik atau manusia seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan mencoba melanjutkan pembahasan yaitu tentang keyakinan kelas ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti di awal tahun ajaran biasanya membuat apa yang dinamakan dengan kesepakatan kelas. Nah, jadi kesepakatan kelas bisa juga disebut dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas ya? Keyakinan kelas adalah seperangkat keyakinan, nilai dan harapan yang dimiliki oleh seorang guru tentang bagaimana sebuah kelas seharusnya berfungsi ya. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini akan mengatur tertibnya suatu kelas ya. Artinya hal-hal yang sudah disepakati di awal ya tidak boleh dilanggar, dan itu menjadi keyakinan ya dan disepakati bersama antara guru dan murid seperti itu. Nah, dan hendaknya keyakinan kelas ini jangan terlalu banyak ya, karena supaya mudah diingat oleh murid seperti itu. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Kemudian teknik atau langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama ada melibatkan seluruh anggota kelas dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, menyimpulkan nilai keyakinan dari bermacam-macam ide yang muncul dari siswa ya. Menyepakati untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Kemudian yang keempat, membuat media yang dapat memudahkan siswa mengingat keyakinan kelas ya. Jadi diawali dengan misalkan masing-masing peserta didik diberikan sticky note untuk menuliskan kesepakatan kelas apa ya yang mereka ingin. Nah nanti dikumpulkan atau ditempel di depan. Nah nanti setelah itu baru menyepakati bersama ya apakah semua murid setuju terhadap kesepakatan yang sudah ditulis atau dirumuskan di depan. Nah setelah semuanya sudah menyepakati, barulah nanti ditulis ya, bisa di kertas karton ya atau di poster ya yang nantinya mudah dilihat dan dibaca oleh murid seperti itu Pak. Nah itulah tentang teknik pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas. Nah kemudian yang berikutnya Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol ya. Nah ada 5 posisi kontrol berdasarkan teori dari Dr. William Glass ya. Yang pertama ada posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau atau mengawasi, kemudian yang kelima ada manajer. Nah, yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ini yang sering kita
aplikasikan atau lakukan ya pada setiap ada anak, misalkan kebetulan kita sedang piket ya, kita memberikan hukuman kepada anak ya, entah itu membersihkan lapangan, kamar mandi dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan posisi kontrol sebagai penghukum menurut teori kontrol dari William Glass. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri ya. Ya, jadi membuat rasa bersalah ini membuat seolah-olah anak itu tidak ada gunanya ya. Mereka merasa membuat kesalahan terhadap orang lain, merugikan orang lain. Nah, sehingga dia merasa bersalah seperti itu, sehingga dia akan berdampak, mungkin dia merenung karena memikirkan kesalahannya tersebut yang dianggapnya merugikan orang lain seperti itu. Nah, kemudian teori yang kedua, posisi kontrol yang kedua maksudnya, yang ketiga yaitu sebagai teman ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, pada posisi teman ini, ya, seolah-olah itu guru memaklumi kesalahan si murid, tetapi seperti apa ya, menganggap dia seperti dekat gitu loh dengan teman ya, sehingga murid ini hanya melakukan ketika guru itu ada sesuatu ya, ada sesuatu yang nanti akan diberikan oleh guru tersebut, baru sesuatu tersebut akan melakukannya. Nah, jadi takutnya adalah nanti hanya kepada guru tersebut si siswa ini mau mendengarkan ucapannya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu pemantau ya. Pada saat ini kita mengawasi ya, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi ya, kita biasanya pada posisi ini hanya melihat catatan poin ya, poin. Misalkan si A telat, poin ya 4 misalkan, tanpa keterangan poin 5. Jadi hanya melihat data-data saja dan menghukum dengan poin seperti itu. Kemudian yang kelima sebagai manajer ya, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi pada posisi kontrol sebagai manajer ini, guru mencoba ya menyerahkan kepada peserta didik untuk menyelesaikan sendiri permasalahannya ya, menyelesaikan sendiri permasalahannya, yaitu dengan menyadari kesalahannya, lalu apa solusi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, saya rasa posisi manajer ini lebih bijak ya dalam menangani setiap permasalahan pada peserta didik. Nah, itu tentang 5 posisi kontrol. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, nanti akan saya coba putarkan video tentang perbedaan dari 5 posisi kontrol ya. Di antaranya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin bisa dibantu Patrick untuk memutar video. Dicepetin aja langsung ke Gosen dan contoh penerapan.
tidak ada. Oke Bapak Ibu, ini posisi penghukum ya. Kurang lebih adegannya seperti ini. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini posisi yang kedua Bapak Ibu, ya. Membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini posisi yang ketiga Bapak Ibu. Posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu.
Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi berikutnya yaitu posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir Bapak Ibu, posisi sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati
mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi. Ya, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol, kira-kira manakah yang lebih ideal menurut Bapak Ibu untuk kita terapkan? Yang setuju dengan posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer. Manajer setuju. Oke, ya. Memang posisi yang ideal di sini adalah posisi sebagai manajer ketika kita mengatasi suatu permasalahan pada peserta didik ya Bapak Ibu. Nah, itulah kelima posisi kontrol. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer untuk menyelesaikan permasalahan terhadap peserta didik kita. Oke Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Nah, adapun 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kita akan uraikan satu persatu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini yang dimaksud dengan menstabilkan identitas adalah jika anak berbuat salah maka ada kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi ya. Bagian dasar segitiga restitusi ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses ya. Jadi di sini kita mencoba memaklumi anak melakukan kesalahan ya. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Itu adalah suatu hal yang wajar seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian tahap yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Ya, jadi menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuannya. Jadi pada tahap ini kita menanyakan apa sih tujuan ya atau alasan kenapa si murid tersebut melakukan hal tersebut seperti itu ya. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan ya. Pada tahap ini ketika anak diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai kebijakan atau kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin lebih jelasnya akan kita coba tayangkan ya gambaran seperti apa penerapan segitiga restitusi kepada peserta didik. Langsung di skip aja. Maju lagi. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan optim sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan. Seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya, ini Bapak Ibu kurang lebih gambarannya. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu
kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya beberapa saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip apa tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya. Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, Bapak Ibu, itu kurang lebih gambaran contoh ketika kita menerapkan segitiga restitusi pada penyelesaian suatu permasalahan pada peserta didik. Kira-kira menurut Bapak Ibu dengan metode seperti itu, kira-kira adem nggak? Adem. Apakah menguras energi tidak? Tidak. Tidak ya Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan dengan penerapan segitiga restitusi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik itu dapat lebih memunculkan motivasi intrinsik pada diri peserta didik untuk bisa merubah perilakunya tanpa adanya motivasi-motivasi eksternal ya, dorongan-dorongan yang bukan dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu, sehingga peserta didik kedepannya bisa lebih baik lagi ya, tanpa harus diingatkan kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan rangkaian tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Al dan Pak Supri ya, terkait dengan budaya positif, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian tadi yang sudah saya jelaskan juga tentang segitiga restitusi dan keyakinan kelas, dapat disimpulkan bahwa budaya positif di sekolah dapat terwujud dengan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Mulai dari menyusun keyakinan kelas bersama siswa, kemudian melakukan keyakinan kelas tersebut. Guru berperan pada posisi kontrol manajer dengan memahami kebutuhan dasar siswa. Apabila muncul permasalahan perilaku siswa, maka penyelesaian masalah melalui tahapan segitiga restitusi. Kurang lebih itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat.
Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Mudah-mudahan acara ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Saya rasa pertemuan kita untuk kali ini cukup. Mari kita ucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke anak-anak, agenda kita hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas, ya. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ya, keyakinan kelas bisa disebut juga dengan kesepakatan. Ya, tentu kalian juga telah membuat kesepakatan kelas juga dengan guru-guru yang lain, misalkan seperti itu, ya. Contoh kesepakatan kelas itu seperti apa? Misalkan adik di sekolah tepat waktu, misalkan, ya, masuk kelas tepat waktu, menjaga kebersihan dan sebagainya, ya. Nah, jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya. Nanti setelah ini Bapak akan membagikan post-it. Nanti silakan kalian tulis, ya, keyakinan kelas kalian, ya, keyakinan kelas yang menurut kalian perlu kalian jalankan, ya, kalian yakini. Silakan kalian tulis, tapi dengan kalimat yang positif, ya. Contoh misalkan keyakinan kelas positif, misalkan masuk kelas tepat waktu, tapi negatifnya adalah jangan terlambat masuk kelas, misalkan seperti itu, ya. Jadi kalian menulisnya yang positifnya saja, oke? Paham? Oke, setelah ini Bapak akan membagikan positifnya, oke? Oke anak-anak, sudah ditulis keyakinan kelasnya? Oke, kalau sudah silakan kalian tempel di kertas yang di papan tulis, ya. Oke anak-anak, setelah ditempel tadi sudah Bapak lihat, Bapak baca, ya. Ini banyak kesepakatan yang sama, ya. Nah, dari hasil semua keyakinan kelas yang sudah kalian tempelkan di sini, hasilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keyakinan kelas. Nah, yang pertama keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, mendengarkan saat guru sedang menjelaskan, kemudian masuk kelas tepat waktu, kemudian buang sampah pada tempatnya, kemudian menggunakan perangkat elektronik hanya untuk keperluan pembelajaran, kemudian saling menghargai pendapat orang lain, tertib saat belajar, kemudian berkontribusi dalam kerja kelompok. Nah, dari ke 1, 2, 3, 4, 5, dari ke-8 keyakinan kelas ini,
Apakah kalian setuju? Setuju. Oke, berarti kalian setuju untuk menjalankan keyakinan ini ya? Oke. Oke anak-anak, kalau semua keyakinan sudah disepakati, maka dari itu mari kita lakukan tanda tangan ya untuk membuktikan bahwa kita bersedia untuk menjalankan keyakinan kelas tersebut. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Citra Sheila dari kelas 5. Di sini saya akan memberikan testimoni saya tentang keyakinan kelas. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas sangat senang. Kemudian menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting karena dengan adanya keyakinan kelas di kondisi pembelajaran di dalam kelas itu bisa lebih tertib, lebih kondusif, dan dengan adanya itu kita bisa lebih menghargai guru yang ada di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mbak Arenurul Aiman dari kelas 11-5. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas itu sangat senang. Keyakinan kelas itu sangat penting karena keyakinan kelas itu dapat membuat ketertiban yang ada di dalam kelas sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Raja Mahira dari kelas 11-5. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas. Perasaan saya itu sangat senang dan sangat lega menurut saya karena menurut saya itu keyakinan kelas itu lumayan penting ya. Karena kenapa sih penting? Itu karena jika nanti suatu saat depan kita nggak ada mengetahui di kelas kita tuh akan keadaannya bakalan kayak gimana ke depannya, misalkan kalau ada kesalahan atau apapun, nanti kalau kita sudah membuat keyakinan kelas itu pasti bakal akan kayak tertangani oleh keyakinan kelas itu. Jadi kayak ada gimana nih apa yang harus dilakukan jika ada kesalahan atau sesuatu yang bisa dihadapi. Pagi Leonel, gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik ya. Udah sarapan? Oke. Jadi gini Leonel, Bapak kemarin mendengar kamu dipanggil oleh BK ya. Gitu. Kira-kira bisa kamu ceritakan kenapa kamu kemarin dipanggil sama BK? Karena saya mengajar pagar sekolah. Oh, mengajar pagar sekolah. Oke. Jadi kamu memanggil pagar sekolah itu pada saat masih jam sekolah bukan? Iya Pak, masih jam sekolah. Oke. Iya. Jadi kamu waktu itu memanggil sekolah pagar sekolah tanpa izin ke piket. Oke. Kamu kira-kira manjat ke pagar itu tujuannya ngapain? Ini jajan di luar. Ingin jajan di luar. Oke. Nah, berarti kamu ada tujuan kenapa kamu melakukan hal itu bukan? Iya. Oke. Karena memang kenapa kamu harus jajan di luar? Kenapa nggak jajan di kantin? Kan di kantin ada jualan jajan juga. Karena
karena duit saya tidak mencukupi untuk dijadikan. Oh, seperti itu. Jadi makanya kamu ngecek pagar. Oke. Ya, siap. Manusia memang tidak ada yang sempurna ya, karena artinya pernah melakukan kesalahan seperti kamu loncat pagar tersebut seperti itu ya. Oke, Nel. Lalu dengan perilaku kamu memanjat pagar, keluar dari sekolah pada jam sekolah tanpa izin ke piket, apakah itu sesuai dengan keyakinan hati kamu? Kenapa? Karena saya melanggar tertib sekolah. Oh, berarti kamu sudah mengetahui ya tata tertib sekolah ya. Kalau keluar sekolah, keluar dari lingkungan sekolah harus meminta izin dulu ke piket, apalagi pada jam pelajaran waktu itu ya. Oke, berarti kamu menyadari itu salah ya. Berarti tidak sesuai dengan keyakinan hati kamu. Oke, Anil, terkait dengan peraturan sekolah, kira-kira apakah menurut kamu penting tidak diterapkannya peraturan sekolah tersebut? Salah satunya siswa harus izin keluar sekolah apabila keluar dari lingkungan sekolah. Menurut kamu penting nggak? Ya, kenapa menurut kamu penting? Karena masih jam sekolah, saya masih menjadi tanggung jawab pihak sekolah. Oke, jadi kamu menyadari pentingnya peraturan sekolah ya. Oke, kira-kira kamu bersedia untuk memperbaiki perilaku kamu ini? Bersedia, Pak. Kira-kira kalau kamu bersedia, kamu mau menjadi pribadi seperti apa sih ini? Menjadi seperti yang diharapkan oleh guru, Pak, yang jadi baik, yang tidak sombong. Oke, baik kalau seperti itu diperbaiki ke depannya ya. Assalamualaikum. Selamat siang, Satrio. Siang, Pak. Oke, Satrio. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa kamu Bapak panggil ke sini? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Ya, di Satrio, kemarin Bapak dengar kamu tidak masuk pas jam pelajarannya Bu Ayu. Nah, bisa kamu jelaskan? Yuk, kenapa? Saya kemarin pergi ke kamar mandi. Terus? Saya diajak teman saya buat pergi ke kantin, terus nggak balik lagi. Oh, jadi kamu pas pelajaran Bu Ayu izin ke kantin, tetapi kamu izin ke kamar mandi, tetapi kamu nggak kembali lagi, kan kamu ke kantin. Oke, jadi kamu tidak mengikuti pelajaran Bu Ayu seperti itu ya. Oke. Nah, tentu tindakan kamu tersebut pasti ada maksud dan tujuannya kan? Kenapa kamu izin ke kamar mandi tapi kamu malah ke kantin? Itu karena saya kemarin sih emang bener mau kamar mandi, Pak. Tapi ada ajakan dari teman suruh buat kantin dulu aja, terus jajan dulu. Seperti itu. Ya. Jadi kamu ke kantin diajak teman terus jajan seperti itu. Oke. Nggak kembali lagi ke kelas seperti itu ya. Nah, jadi menurut kamu tindakan kamu tersebut dengan izin ke kantin, tetapi ternyata izin ke kamar mandi, tetapi ternyata ke kantin, itu kira-kira bertentangan nggak dengan keyakinan kamu? Kenapa bertentangan? Karena saya juga kayak terpaksa gitu, saya nggak mau dipaksa, jadi saya ikut aja. Ya, jadi kamu dengan ke kantin tanpa izin guru, izin Bu Ayu, berarti kamu juga tidak menghargai Bu Ayu kan? Ya, menurut kamu menghargai orang itu perlu tidak? Perlu. Ya, kenapa? Karena kalau kita menghargai, kita harus menghargai. Oke, berarti penting ya kita menghargai orang ya. Oke. Nah, Satrio, kira-kira kalau kamu siap memperbaiki perilaku kamu ini, kamu ingin menjadi karakter seperti apa sih? Saya akan jadi lebih baik lagi kalau izin ke
kantin gitu, enggak kayak ke toilet izin tapi ke kantin gitu. Oh seperti itu ya. Berarti kamu siap merubah perilaku kamu ya. Oke, kedepannya dirubah perilakunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Putra Pratama dari SMA Negeri 10 Depok kelas 107, menyadari bahwa perilaku yang saya lakukan itu salah dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dan saya akan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.